Halo, salam jumpa dengan saya Prastio Sarwono. Kali ini saya akan membuat konten untuk berbagi pengalaman bagaimana cara saya melakukan sebuah trading di cryptocurrency. Pada saat awal saya melakukan trading di cryptocurrency karena ada rasa penasaran saya untuk melakukan sebuah trading di cryptocurrency. Apa sih sebenarnya keuntungan atau kerugian yang akan saya alami pada saat saya melakukan sebuah trading di cryptocurrency ini? Karena saya sering membaca literasi atau mendengarkan YouTube bahwa ada orang yang mendapatkan keuntungan dari trading cryptocurrency, ada juga orang yang akhirnya mengalami kerugian dari trading cryptocurrency ini. Nah, dan rasa penasaran inilah yang akhirnya membuat saya ingin terjun langsung melakukan trading di cryptocurrency. Nah, untuk pertama kali saya melakukan trading di cryptocurrency, sama halnya dengan Anda, mungkin Anda harus memilih platform mana yang cukup kita ingin masuki atau kita ingin bergabung untuk berdagang cryptocurrency. Sama sekali saya tidak ada referensi saat itu bahwa platform mana yang harus atau yang terbaik bagi saya. Saya hanya mendapatkan dari media sosial salah satu platform yang saya anggap sudah cukup kredibel dan saya anggap juga cukup simpel sebagai trader pemula. Akhirnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi seorang trader untuk bisa bertransaksi berdagang cryptocurrency. Tahap awal saya melakukan seperti biasa, kita melakukan pendaftaran dan lain sebagainya sampai akhirnya saya bisa deposit dengan sejumlah dana yang pada saat itu saya tidak berani besar-besar dulu. Karena saya sifatnya baru ingin mencoba pada saat itu. Di hari pertama saya melakukan trading, saat itu yang saya tahu saat itu hanya open buy dan open sell saat itu. Karena saya sempat mempelajari sedikit mengenai cryptocurrency melalui Google dan melalui YouTube, bahwa ada open buy, ada open sell, seperti halnya kita dagang, seperti itu. Akhirnya saya pertama kali melakukan open buy. Tidak lama kemudian saya profit. Pada saat mungkin saat itu saya sedang beruntung, ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah saat itu. Di hari kedua saya coba lagi open buy lagi. Ternyata saya juga mengalami keuntungan yang cukup signifikan saat itu. Di hari yang ketiga saya ulangi lagi, saya coba lagi untuk open buy dan saya juga mengalami profit. Dan setelah saya mempelajari lagi lebih lanjut mengenai cryptocurrency ini, ternyata pada saat harga tinggi pun kita bisa melakukan open sell. Nah, disinilah saya coba-coba untuk melakukan trading dengan open sell pada saat itu. Nah, saat itu saya menganalisa bahwa harga akan turun. Pada saat itu harga akan turun, tapi ternyata saya salah duga. Saat itu ternyata harga memang turun sebentar, setelah itu melambung naik. Nah, pada saat itu saya berpikiran hal yang biasalah dalam trading untuk terjadi untung dan rugi asal kita tidak terlalu rugi terlalu besar. Pada saat itu akhirnya saya melakukan cut loss dan akhirnya saya sempat merasa ya sudahlah, saya rugi saat itu. Dan selanjutnya, hari-hari selanjutnya saya jalankan seperti biasa, dan sampai pada akhirnya ada kejadian di mana saya lupa di hari keberapa, saya merasa saya mengalami kerugian yang cukup signifikan, sampai akhirnya dana saya nol, sama sekali nol. Akhirnya saya deposit ulang, dan saya mulai berhati-hati di situ untuk bertransaksi di cryptocurrency. Kita harus benar-benar bisa memahami dan menganalisa kapan kita open buy, kapan kita open sell. Nah, pada saat itu sih tidak ada masalah semuanya. Tidak jadi masalah. Saya trading seperti biasa.
saya profit seperti biasa dan juga loss seperti biasa. Ya, saya rasa itu hal yang wajar lah kalau ada untung dan rugi dalam setiap perdagangan. Oke, nah untuk selanjutnya, eh, karena saya sibuk, akhirnya saya tidak melakukan trading untuk beberapa saat. Dan aplikasi ini untuk sementara waktu saya uninstall karena kondisinya saya tidak pergunakan aplikasi ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena saya berpikiran toh saya bisa download lagi aplikasi ini. Beberapa minggu kemudian saya akan coba lagi untuk trading karena saya sudah ada waktu lagi. Saya mulai mencari aplikasi yang sama karena dana saya masih ada yang menyangkut di aplikasi tersebut. Ternyata aplikasi tersebut sudah tidak ada. Nah, di sini saya mulai agak panik saat itu. Saya pikir kok aplikasinya udah nggak ada dan namanya udah nggak ada saat itu aplikasi tersebut. Saya tidak menyebutkan nama aplikasinya, tapi saya masih menyimpan email dari aplikasi tersebut karena email tersebut sempat masuk pada saat saya melakukan deposit. Saya coba tanyakan kepada admin dari aplikasi tersebut, alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Akhirnya saya kan diberikan link baru atas aplikasi tersebut. Ternyata aplikasi tersebut berganti nama dan berganti logo. Oke, saya masih tetap sampai saat ini pun saya juga masih tetap berpikir positif tentang aplikasi tersebut. Mungkin saja aplikasi tersebut ingin berganti nama dan berganti logo, ya itu sih nggak ada masalah ya bagi saya. Akhirnya saya kembali bisa masuk ke aplikasi tersebut dan saya juga masih ada tersisa di situ. Akhirnya saya kembali lagi trading. Oke. Beberapa kali saya trading kripto yang saya pilih Ethereum, Bitcoin, Doge dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah sama sekali. Saya tetap merasa nyaman. Tapi di sini yang saya agak bingung, uang saya itu bisa hilang pada saat saya salah menganalisa. Pada saat saya open buy ternyata harga sedang turun, atau pada saat saya open sell ternyata harga trennya naik. Ya jelas uang saya pasti hilang. Oke, di sini ya, saya tidak mempermasalahkan karena saya merasa itu hal yang biasa dalam sebuah trading. Tapi sampai dengan loss uang kita, tentu kita merasa agak sedikit nyesek ya, istilahnya kehilangan uang. Jadi saya pikir ya sudahlah, ini mungkin kesalahan saya secara pribadi. Akhirnya saya coba mengevaluasi kembali untuk semuanya. Akhirnya dari pihak aplikasi ini selalu mengejar saya untuk coba deposit lagi. Beberapa kali saya coba deposit. Nah, pada saat saya deposit, ini ada sedikit kejanggalan dari aplikasi tersebut ya. Pertama kali saya deposit itu saya memakai virtual account. Saya memakai bank BCA, virtual account bank BCA. Pada saat pertama kali saya deposit, kedua dan ketiga itu nggak ada masalah. Virtual account-nya masih atas nama saya bank BCA. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya uninstall dan mereka berganti nama, terus saya coba deposit lagi. Ada sedikit kesulitan di situ. Saya melakukan deposit. Saya harus yang biasanya saya bisa melalui aplikasi mobile banking, saya harus ke ATM. Dan saya deposit melalui ATM memakai nomor virtual account yang sudah diberikan kepada pihak platform tersebut. Begitu saya masuk ke virtual account tersebut, yang saya agak bingung di sini bukan atas nama saya, tapi atas nama orang lain. Saat itu saya berpikiran, oh mungkin ini adalah orang yang mengelola admin tersebut. Jadi saya tetap memasukkan sejumlah dana, tidak ada pikiran apapun. Saya tetap memasukkan sejumlah dana ke aplikasi tersebut. Tapi alhamdulillah sih masuk ke aplikasi tersebut dan saya bisa trading lagi seperti semula. Nah,
Akhirnya di aplikasi tersebut saya trading seperti semula. Tentunya saya open buy, open sell, ada profit, ada loss dan sebagainya. Tapi yang saya heran, eh, kalaupun saya mengalami kerugian, itu dana saya benar-benar nol, bisa sampai hilang, benar-benar hilang. Sebelum dana itu hilang, mereka biasanya memberikan notes kepada melalui aplikasi, kita harus nambah dana lagi. Nah, saat itu saya tidak mau tambah dana lagi karena saya pikir ya sudahlah, kalau memang harus rugi ya udah nggak apa-apa rugi. Setelah itu udah saya harus evaluasi lagi semuanya gitu. Nah, uh, akhirnya saya benar-benar mengalami kerugian sampai dana saya nol sama sekali, hilang. Tapi saya pikir saya masih tetap positive thinking. Hal itu adalah hal yang biasa dalam dunia trading karena mungkin saja dalam dunia trading hal tersebut ada hal yang biasa, kita kehilangan dana ya sudah. Saya berpikiran ya sudahlah gitu. Akhirnya saya mengevaluasi lagi diri saya belajar lagi untuk menganalisa pasar dan lain sebagainya. Saya tidak trading, saya uninstall lagi aplikasi tersebut. Beberapa minggu kemudian saya mau kembali lagi trading dan saya coba cari lagi di App Store di aplikasi tersebut. Sama seperti hal yang pertama, aplikasi tersebut ternyata sudah tidak bisa ditemui lagi di Play Store. Tapi saya masih tetap menyimpan email yang pertama dan saya coba klik link yang pernah mereka berikan kepada saya. Ternyata dia ada tulisan tidak ada, aplikasi ini tidak dapat ditemukan. Jadi dengan kata lain mereka mengganti aplikasi lagi, gitu, mengganti alamat linknya lagi. Saat itu saya sudah mulai agak sedikit males ya, agak sedikit jenuh untuk menanyakan lagi link yang baru. Akhirnya saya berpikiran ya sudahlah, toh saya sudah tidak punya dana lagi di sana gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya saya coba scrolling lagi di media sosial. Akhirnya saya ketemu beberapa aplikasi karena saya udah pernah pengalaman di aplikasi yang pertama seperti timbul tenggelam. Akhirnya saya mempelajari lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Akhirnya saya ketemu 3 aplikasi yang saya buka. Yang pertama aplikasinya terlalu ribet gitu ya. Akhirnya saya pikir enggak deh, saya kurang memahami aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua saya lihat sebenarnya saya bisa mempelajari, tapi kok saya kurang yakin ya dengan aplikasi ini gitu. Akhirnya saya tidak mendownload juga dan saya coba dengan aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga ini saya lihat fitur-fiturnya cukup sederhana. Saya tidak menyebutkan apa aplikasinya. Ada Lite, ada Pro. Pada saat pertama kali saya masuk, saya diarahkan ke Lite. Jadi fiturnya sangat sederhana. Jadi saya berpikiran ya oke lah, saya coba aplikasi ini gitu karena sangat sederhana dan bisa saya pelajari. Tapi kekurangan di sini di Lite tidak ada menit, tidak ada batas menit, hanya ada batas jam ya. Nah ternyata aplikasi ini membagi dua antara Lite dan Pro. Jadi saya klik yang Pro, ternyata keluar semua. Di situ lengkap baru. Ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, bahkan ada bulan. Nah, di situ baru saya merasa yakin dan akhirnya saya coba deposit. Dan seperti biasa, saya selalu deposit pakai virtual account dan melalui mobile banking. Dan alhamdulillah aplikasi ini ternyata benar. Virtual account saya atas nama saya sendiri. Dan berapa kali saya melakukan deposit, itu nomor akun virtualnya tidak pernah berubah. Selalu tetap atas nama saya dan nomornya selalu sama. Tidak seperti aplikasi yang pertama. Nomor akunnya sempat berubah-ubah, walaupun tetap atas nama saya, tapi yang kedua dan kemudian atas nama orang lain. Nah itu. Nah terus selanjutnya, di aplikasi yang ini perbandingan dengan aplikasi yang pertama. Di aplikasi yang pertama, saya seperti orang yang dikejar-kejar
trading tersebut. Saya sampai tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, seperti kita menjalankan ibadah dan lain sebagainya, karena kita terlalu difokuskan kepada trading kita, apakah harga ini akan naik atau turun. Tapi di aplikasi yang kedua ini saya merasa agak nyaman di sini. Karena kenapa saya bilang agak nyaman? Karena di sini saya merasa kalau misalnya ada kenaikan, ada penurunan, itu ada notifikasi. Sementara yang pertama tidak ada notifikasi sama sekali. Apakah ini naik atau akan turun. Tapi yang kedua ini ada notifikasi. Dan sejalannya dengan waktu, saya ketemu dengan seorang YouTuber yang juga seorang trader yang memberikan semacam edukasi kepada trader pemula. Kalau ingin melakukan sebuah trading, sebaiknya lakukan open buy pada saat harga sedang di batas limit terendah dan kita jual di batas limit tertinggi. Nah, hal ini yang menjadi patokan saya untuk saya melakukan trading selanjutnya di aplikasi yang kedua ini. Saya lakukan hari demi hari, alhamdulillah hasilnya cukup lumayan signifikan dan cukup lumayan saya mendapatkan profit hampir setiap hari. Walaupun jumlahnya itu tidak terlalu besar, antara 3-5% saya rasa sudah lebih dari cukup. Dan saya pernah juga nahan sampai dengan 10% ke atas, tapi ternyata itu hal yang salah gitu loh. Ternyata di dalam dunia trading ini kita diajarkan untuk tidak bersifat serakah. Jadi kita harus punya target, batas mana kita dapat menarik keuntungan kita, entah 3% atau 5%, atau bahkan 10% jika kita memang punya keyakinan penuh harga akan baik dan berdasarkan analisa yang sudah kita tentukan sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah perbedaan yang sangat signifikan dari aplikasi yang pertama dengan yang kedua. Di aplikasi yang kedua ini, kalau saya perhatikan, di dalam batas mana kita tidak bisa melakukan open sell. Karena aplikasi yang kedua ini seperti memberitahukan kepada kita bahwa harga akan cenderung naik. Jadi kita tidak akan mengalami kerugian. Jadi kita harus bersabar untuk menunggu sampai harga turun dan kita melakukan open buy. Berbeda dengan aplikasi yang pertama. Aplikasi yang pertama ini tidak ada hal seperti itu. Kita bisa melakukan open buy dan open sell kapan saja, sepanjang kita mau untuk melakukan hal tersebut. Nah, terus perbedaan yang selanjutnya adalah aplikasi yang pertama itu dana kita bisa hilang, bisa nol sama sekali. Berbeda dengan aplikasi yang kedua. Pada saat kita mengalami kerugian di aplikasi yang kedua ini, dana saya tidak hilang, walaupun dalam kondisi minus. Nah, pada saat saya mengalami kerugian di aplikasi yang kedua, dana saya cukup tertulis minus, tapi tidak hilang. Begitu harga membaik lagi, kita bisa trading lagi berdasarkan apa yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan open buy. Nah, ternyata harga turun. Nah, pada saat harga turun di aplikasi yang kedua, ini dana kita hanya tertulis minus, tapi tidak hilang. Berbeda dengan yang pertama. Aplikasi yang pertama, pada saat kita melakukan open buy, dan ternyata harga dalam kondisi menurun, maka dana kita bisa nol, bisa hilang sama sekali. Tapi di aplikasi yang kedua ini, dana kita hanya tertulis minus dan kita tidak bisa trading. Kita bisa trading sampai menunggu harga kembali lagi, membaik lagi, dan kita bisa melakukan istilahnya melakukan sell pada saat harga mulai membaik. Nah, sekali lagi saya tidak akan sebutkan apa nama aplikasinya. Yang jelas aplikasi ini sudah cukup membuat saya nyaman dan saya merasa ini aplikasi yang cukup kredibel untuk trader pemula seperti saya.
Dari konten ini intinya adalah saya ingin memberitahukan dan ingin berbagi pengalaman kepada Anda jika Anda sudah siap untuk menjadi seorang trader atau ingin trading di cryptocurrency, maka hal-hal yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama adalah platform yang ingin Anda daftarkan Anda sebagai trader, di mana platform mana yang menurut Anda merasa nyaman. Kalau perlu Anda mencari-cari informasi terlebih dahulu kepada dari pihak-pihak yang pernah melakukan sebuah trading, platform mana yang merasa kredibel dan akan membuat diri Anda nyaman sebagai trader nantinya. Dan yang kedua adalah Anda bisa menentukan Bitcoin mana yang menjadi pilihan Anda. Apakah bisa Ethereum, Bitcoin, BNB, XRP, Doge, SHIB, Alpaca, dan lain sebagainya. Itu semua tergantung Anda. Anda bisa mempelajarinya dan Anda bisa mencari informasi seluas-luasnya tentang koin-koin kripto tersebut. Dan yang ketiga adalah tentunya kita harus memiliki tujuan dan target tertentu sehingga kita tidak mengalami loss atau kerugian yang cukup besar dari trading cryptocurrency. Saya rasa cukup sekian konten saya ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sekali lagi, saya tekankan, jangan sampai Anda terjebak dengan platform yang tidak kredibel untuk melakukan sebuah trading. Saya Prasetyo Sarwono mengucapkan terima kasih. Wassalam.